Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Saudaraku semuanya, dimana saja kalian berada, pada kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Sejarah Singkat Kisah Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Saudaraku semuanya, membersihkan, memahamkan, dan meluruskan kisah sejarah para leluhur. Kanjeng Senopati Joko Tarub atau Ki Joko Tarub disebut Ki karena adalah sebutan seorang tokoh agama, yaitu tokoh agama Islam, atau seorang resi atau tokoh pandito atau tokoh santri pada masa awal abad 16, yaitu gelar kiai yang orang Jawa memanggilnya Ki. Ki Joko Tarub, beliau adalah sang suami dari Nyai Dewi Nawang Wulan, yaitu seorang wanita solehah yang sangat cantik jelita luar biasa, anggun, welas asih, dan baik hatinya. Sehingga di masa itu Ibunda Ratu Kidul Hajah Sarifah sebagai ratu penguasa gaib Samudra Selatan sangat simpati dan mencintai sosok anak manusia bernama Dewi Nawang Wulan, sehingga roh Ibunda Ratu Hajah Sarifah masuk ke dalam Dewi Nawang Wulan untuk selalu menjaga dan mendampinginya. Sosok Ibunda Ratu Kidul Hajah Sarifah merestui nama Dewi Nawang Wulan sebagai nama dirinya karena mengambil nama dari seorang manusia kinasihnya, kesayangannya Ibunda Ratu. Pahamkan di sini. Itu penjelasan dari Sunan Kalijaga terdapat dalam babat Tanah Jawa, karena Sunan Kalijaga pun sangat mengenal dan dekat sekali dengan sosok penguasa gaib Ibunda Ratu Kidul Hajah Sarifah Dewi Nawang Wulan. Nyai Dewi Nawang Wulan di masa Wali Songo dijuluki oleh Sunan Kalijaga ibarat beliau adalah sosok wanita bidadari surga. Tapi setelah itu oleh masyarakat Jawa yang saking mencintai Dewi Nawang Wulan dibuat cerita rakyat dengan kemasan menarik bahwa Joko Tarub mencuri baju Dewi Nawang Wulan saat mandi bersama para bidadari. Itu adalah cerita rakyat yang dikemas supaya menarik karena masuk ke dalam karya sastra Jawa. Merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Jawa menambah-nambahi cerita seorang tokoh di zamannya dalam rangka mencintai tokoh tersebut. Jadilah itu sebagai sebuah gugon tuhun atau hakikatnya sebuah mitos belaka yang tidak ada sanadnya secara ilmiah. Dan cerita legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan ini ditulis di dalam babat Tanah Jawa, bahwa diceritakan dengan kemasan cerita yang menarik seolah-olah Dewi Nawang Wulan itu adalah sosok seorang bidadari surga yang turun dari langit ke bumi dan mandi dengan telanjang bersama bidadari lainnya yang diintip oleh Joko Tarub, lalu bajunya dicuri oleh Joko Tarub, dan singkat cerita akhirnya Dewi Nawang Wulan dinikahi oleh Joko Tarub. Padahal Nyai Dewi Nawang Wulan adalah sosok manusia dunia, bukan bidadari dari langit. Padahal Dewi Nawang Wulan adalah sosok wanita solehah yang memang sangat cantik jelita. Karena itu Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel memberikan penjelasan Nyai Dewi Nawang Wulan adalah sosok wanita dunia. Beliau adalah putri seorang tokoh penyebar ajaran Islam bernama Ki Ageng atau seorang kiai pada masanya, yaitu Prabu Brawijaya V. Kemudian Nyai Dewi Nawang Wulan dinikahi oleh Ki Joko Tarub atau Joko Tarub di depan ayahandanya Ki Ageng. Lalu Ki Joko Tarub memiliki gelar Ki Ageng Joko Tarub atau Ki Lembu Peteng I. Ki Ageng Joko Tarub dikenal adalah tokoh laki-laki muslim santri yang dianggap sebagai leluhurnya para raja dinasti Mataram. Dinasti yang menguasai politik tanah Jawa sebagian atau seluruhnya sejak abad ke-16 hingga sekarang.
dan hasil perkawinan antara Ki Ageng Tarup dengan Nyai Dewi Nawangwulan melahirkan seorang anak wanita cantik bernama Dewi Nawangsih, yang kemudian Dewi Nawangsih dinikahi oleh Bondan Kejawan, putra Prabu Wijaya V. Kemudian Dewi Nawangsih melahirkan seorang putra bernama Ki Getas Pendowo. Kemudian Ki Getas Pendowo dengan gelar Ki Lembu Peteng II memiliki putra bernama Ki Ageng Selo. Kemudian Ki Ageng Selo memiliki putra Ki Ageng Henis. Kemudian Ki Ageng Henis memiliki putra bernama Ki Ageng Pamanan. Kemudian Ki Ageng Pamanan menikah dengan Nyai Sabina, melahirkanlah Panembahan Senopati dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang jumeneng Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo Saidin Panatagomo Ratu ing Tanah Jawi. Dulu Panembahan Senopati bernama Danang Sutawijaya karena beliau adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Panembahan Senopati adalah pemimpin Mataram Islam yang pertama kali. Beliau adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan pertama dari Mataram Islam, yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya Ki Ageng Pamanan yang waktu itu sebagai Adipati Mataram di bawah Kasultanan Pajang atau Sultan Hadiwijaya, bapak angkatnya. Kasultanan Pajang berkuasa hanya sebentar saja. Saat Kasultanan Pajang mengalami gonjang-ganjing, Panembahan Senopati memerdekakan diri dan mendirikan Mataram Islam dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Beliau Panembahan Senopati sebelum sepeninggalnya memberikan dawuh atau sabda pesan kepada keturunannya kelak bahwa yang akan menggunakan namanya Senopati akan sebagai raja, sebagai pemimpin dinasti Kasultanan Mataram Islam dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panatagomo. Gelar yaitu Senopati ing Ngalogo Saidin Panatagomo. Seorang pemimpin yang menjadi Raja Mataram harus seorang yang senopati, panglima perang, dan sebagai Saidin Panatagomo sebagai seorang penata agama yang paham agamanya. Akhirnya dari sosok seorang Panembahan Senopati itu memiliki cucu yang bakal menjadi seorang raja dan sultan yang terkenal di seluruh Nusantara dan Jagat Raya, yaitu beliau Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itulah penjelasan singkat dari saya sebagai analisis penulis sejarah tentang keturunan dari Ki Ageng Tarup yang menikahi Nyai Dewi Nawangwulan, yang akhirnya menurunkan penulis insya Allah sebagai penulis titahnya beliau dan para leluhur raja-raja Mataram Islam. Semoga saya selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu di atas kebaikan dan keistiqomahan din Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ditulis yaitu oleh Kanjeng Senopati Bumi Pandanaran. Sekali lagi, tulisan ini ditulis oleh Kanjeng Senopati Bumi Pandanaran, September 2022. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.